adalah gambaran serangan Israel yang diduga memakai bom Amerika Serikat untuk menyerang markas Hizbullah dan pemimpinnya Hassan Nasrallah. Ya, Israel menggunakan senjata dari Amerika Serikat untuk menyerang lawan-lawannya. Sebagai negara adidaya, sudah tentu Amerika Serikat memiliki kapasitas untuk mengendalikan sekutunya, Israel, dalam konflik di Timur Tengah. Namun, berkaca dari insiden kematian pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah pada Jumat 27 September 2024, Amerika Serikat dan Barat benar-benar kehilangan kendalinya atas Israel. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi Israel sengaja mengabaikan tekanan sekutu utamanya itu. Atau Amerika Serikat sengaja bertindak setengah hati dalam menghentikan kekerasan brutal oleh Israel. Sikap-sikap Amerika Serikat, utamanya dari Presiden Joe Biden, beberapa kali disanggah oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sudah lebih dari sekali Biden menyatakan bahwa Netanyahu menyetujui usulan perdamaian yang digodok olehnya. Namun, hanya dalam hitungan hari bahkan jam usai pengumuman Biden dan Amerika Serikat, Netanyahu justru bertindak sebaliknya dan menyangkal pernyataan sekutunya itu. Hal yang sama kembali terjadi dalam insiden kematian Hassan Nasrallah. Pada Rabu 25 September 2024, Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, dan 8 negara lainnya menyerukan gencatan senjata selama 21 hari di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon. Amerika Serikat menyebut Israel dan Hizbullah akan segera menyepakati gencatan senjata itu. Begitu juga dengan Prancis yang menyatakan bahwa Netanyahu sudah menyetujui usulan tersebut. Namun, hanya beberapa jam setelah seruan gencatan senjata tersebut, Netanyahu yang masih berada di Amerika Serikat untuk menghadiri sidang umum PBB justru memerintahkan serangan ke arah Lebanon. 2 hari usai Amerika Serikat dan Prancis mengusulkan gencatan senjata, Israel melaporkan bahwa Hassan Nasrallah telah tewas dalam serangan di Beirut Selatan, Lebanon. Semua upaya negara barat dan sekutu Israel seolah tak berdaya menghentikan kekerasan Israel. Dalam sidang Majelis Umum PBB pun, Netanyahu secara terang-terangan menyatakan bahwa dirinya akan terus melanjutkan serangan ke arah Lebanon. Tak hanya gagal mengendalikan Israel, Amerika Serikat juga seolah setengah hati dalam mencegah Israel melancarkan kekerasan di Lebanon. Pasalnya, di tengah konflik Israel dan Hizbullah yang semakin intens, Amerika Serikat justru menambah bantuan senjata kepada Israel. Pada Kamis 26 September 2024, tepatnya sehari sebelum kematian Hassan Nasrallah, Israel mengumumkan aliran paket bantuan persenjataan tambahan dari Amerika Serikat. Nilainya pun tak main-main. Kementerian Pertahanan Israel melaporkan nilainya sebesar 8,7 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 132,2 triliun rupiah. Paket bantuan akan dikirimkan secara bertahap dan Israel kini sudah menerima 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 53,2 triliun rupiah. Menurut Kementerian Pertahanan Israel, bantuan itu bertujuan untuk menunjang Iron Dome, ketapel Daud, sistem laser canggih, dan sistem pertahanan udara lainnya. Walau Netanyahu kerap menyanggah Amerika Serikat, namun Washington tetap saja terus menyokong penuh Israel dalam perang di Lebanon dan Palestina. Bahkan, Amerika Serikat pun turut mengerahkan beragam kapal induk, kapal perang, kapal selam, dan jet tempur untuk membantu Israel. Dalam serangan ke arah lokasi Hassan Nasrallah di Beirut, Lebanon pun, Israel dilaporkan menggunakan 80 bom buatan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat sejatinya memiliki otoritas yang besar untuk menekan Israel. Misalnya pada tahun 1982. Waktu itu, Presiden Ronald Reagan berhasil menekan Perdana Menteri Israel Menachem Begin untuk menghentikan perang di Lebanon. Lalu, pada tahun 1992, Presiden George Bush juga pernah berhasil memaksa Perdana Menteri Israel Yitzhak Shamir untuk menghadiri konferensi perdamaian Arab Israel di Spanyol.
Berbeda dengan para pendahulunya, Joe Biden justru terus menyuburkan genosida dengan mengikuti arus yang dibentuk oleh Netanyahu. Secara fakta, pada 7 Oktober 2023, Hamas telah melakukan kejahatan kemanusiaan yang menewaskan 1.139 warga Israel. Dari insiden itu, Israel menuntut hak untuk membela diri. Akan tetapi, yang dilakukan Israel kini bukan lagi membela diri. Niat mereka kini mengarah ke penghancuran peradaban dan penganiayaan di Palestina dan Lebanon. Pasalnya, di Palestina sudah lebih dari 40.000 warga tewas, sementara di Lebanon lebih dari 1.000 orang tewas sejak pertengahan September 2024 hingga video ini tayang. Bukannya menghentikan Israel, Biden justru terus mengucurkan bantuan ekonomi puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Amerika Serikat juga terus memberikan proteksi diplomatik di muka PBB dan organisasi internasional lainnya, serta memasuk senjata mematikan ke Israel. Israel diduga mampu mengendalikan parlemen maupun lembaga strategis Amerika Serikat lewat kroni-kroninya. Namun, Biden sejatinya memiliki otoritas yang jauh lebih besar untuk menekan Israel. Ketegasan Amerika Serikat dalam mengendalikan Israel tak mampu menghentikan jatuhnya korban jiwa di Lebanon dan Palestina. Di satu sisi, Amerika Serikat mendukung terwujudnya gencatan senjata, namun di lain sisi, Washington juga terus mengirim bantuan senjata ke Israel. Terlihat, Amerika Serikat dan Barat tak mampu menghentikan Netanyahu. Lantas, akankah pergantian Presiden Amerika Serikat pada November 2024 mengubah peta jalan hubungan Amerika dan Israel? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.